People of Indonesia are really doing their big one right now. That is how you protest. That is how you tell your government you're done with the bullshit. Government censoring social media when these protests have already gotten violent is not good. That's not good. That's scary. Like, we know how bad police brutality is out there. Sebuah pemandangan yang bikin merinding datang dari Jerman. Diaspora Indonesia yang tinggal di negeri itu turun ke jalan, menggelar aksi damai sekaligus protes atas situasi yang sedang terjadi di tanah air. Mereka membawa poster, bendera merah putih, dan menyerukan solidaritas untuk rakyat Indonesia. Suara lantang mereka menggema di jalanan Jerman, menyampaikan pesan yang sama. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kemarahan dan kekecewaan mereka mencuat, terutama soal kebijakan DPR yang dianggap culas, mengutamakan tunjangan dan kepentingan pribadi, sementara rakyat di dalam negeri terus menjerit oleh keadaan yang makin sulit. Yang lebih memilukan, tragedi kematian seorang driver ojek online yang dilindas mobil rantis Brimob. Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati rakyat Indonesia, tetapi juga menyulut simpati dari luar negeri. Diaspora di Jerman menegaskan, nyawa rakyat kecil tak seharusnya jadi korban dari arogansi aparat. Berita maraknya aksi demo di berbagai kota Indonesia kini sudah menyebar luas, menembus batas negara, dan menjadi sorotan dunia internasional. Dari Berlin, Frankfurt, hingga kota-kota lain, suara-suara diaspora ikut memperkuat gaung perlawanan rakyat Indonesia di tanah air. Bagi mereka, apa yang dilakukan DPR dan pemerintah Indonesia bukan sekadar masalah domestik. Ini sudah menjadi catatan buruk di mata dunia internasional. Demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat, kini dinodai oleh keputusan-keputusan culas dan tindakan represif yang mencederai keadilan. Kini, parlemen dan pemerintah Indonesia benar-benar berada dalam sorotan, tidak hanya dari rakyat sendiri, tapi juga dari dunia internasional. Setiap kebijakan, setiap tindakan represif, setiap ketidakadilan kini terekam dan diperhatikan oleh mata global. Aksi damai diaspora di Jerman adalah pengingat keras. Rakyat Indonesia tidak sendirian. Dunia sedang memperhatikan dan sejarah akan mencatat apakah para penguasa di negeri ini berpihak pada kepentingan rakyat atau terus tenggelam dalam kepentingan pribadi. Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. The real enemy should be the government. But now we acknowledge the crimes. We know that the past should not be the past, but we should instead learn from the past and be better. Motorcycle taxi driver Afan Kurniawan was struck by an armored police vehicle and murdered by the Indonesian state. Tak hanya di Jerman, diaspora Indonesia di Australia menggelar aksi Melbourne Bergerak di Fed Square Melbourne. Dalam aksi yang mengusung slogan People Taking Back Power, rakyat Indonesia berkuasa. Ini, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta aparat di Indonesia menghentikan aksi represif. Selanjutnya, Presiden dan DPR harus membatalkan kenaikan gaji, tunjangan fasilitas dan pensiun anggota DPR, ujar koordinator aksi Pipin Jameson. Itu butuh waktu lama gitu untuk mengesahkan sebuah RUU, itu butuh waktu juga. Tapi kita juga tahu kalau ada RUU yang bisa disahkan dengan sangat cepat. Nah, jadi alasannya apa lagi nih sekarang? Demonstrasi di Indonesia tidak luput dari perhatian warga Indonesia di luar negeri. Ratusan diaspora Indonesia ikut melakukan aksi damai. Mereka berjalan dari Central Park ke KJRI New York City untuk mengenang 10 korban yang jatuh dalam demo sepekan terakhir. Di KJRI New York City, mereka mengadakan doa bersama, berduka atas jatuhnya korban dan memohon keadilan ditegakkan di Indonesia. Perwakilan diaspora juga menyerahkan tuntutan 1708 ke Konjen KJRI New York yang berjanji akan menyerahkannya langsung ke Menteri Luar Negeri. Aksi damai diakhiri dengan penyalaan lilin dan mengheningkan cipta. Aksi simpatik ini diorganisir bersama antara lain oleh Amerika Bergerak, Nongki NYC, Columbia Indonesia Society dan seluruh mahasiswa dan diaspora di New York City, New Jersey, dan sekitarnya. Seorang bule Amerika menyoroti demo di Indonesia, dan mahasiswa Indonesia di beberapa negara yang bersatu memprotes pemerintah yang omong kosong. Menurutnya, memang seperti ini. Seharusnya rakyat berdemo agar didengar. Di Amerika, kami juga berdemo dengan seperti ini, menyumpal mulut pemerintah yang omong kosong. Dia juga tak habis pikir, kenapa pemerintah Indonesia meminta TikTok mematikan tombol live
untuk menutupi kebrutalan aparat seolah mereka bekerja dengan santun. Di Amerika kalian harus tahu, dengan adanya tombol live kita tahu seperti apa kebrutalan polisi yang sesungguhnya. Ungkapnya dengan nada kesal. People of Indonesia are really doing their big one right now. That is how you protest. That is how you tell your government you're done with the bullshit. They're protesting because there's corruption in the government where representatives are getting a raise. Meanwhile, the working class is dealing with high unemployment and high cost of living. There's a creator on here, I tagged her below. She does a really good job of breaking it down and make it easy to understand the conflict and what's going on, so I would definitely give that a watch. The government has met the protesters with force, is also taking part in censorship. One of the ways the government is trying to censor what's going on in Indonesia is by talking to social media apps. This app disabled the live feature because they want to keep their live feeds civil and friendly. The government censoring social media when these protests have already gotten violent is not good. That's not good. That's scary. Like, we know how bad police brutality is at protests in America because of social media. Like, globally, I feel like these governments know that, like, they are losing control over their people, and so they are, like, trying to take away, like, the democratic processes. Like, rather than give the power to the people, it's like, no, full-on authoritarian, like, regime.